Murka Allah. Murka Allah. Murka Allah. Murka Allah. Oke, di sini kita akan membahas mengenai atribut Allah yaitu murka Allah. Nah, sebelum kita mendalam lebih dalam, kita tentu harus mengetahui apa definisi dari murka Allah. Nah, murka Allah menurut Batik itu ialah kemarahan Allah terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Murka ini muncul karena ketidaksenangan Allah atau ketidaksukaan Allah akan dosa. Ketidaksenangan atau ketidaksukaan ini tuh bukan hanya sekadar perasaan, tetapi itu suatu sikap Allah yang suci terhadap segala pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh manusia terhadap perintah Allah. Nah, Adam itu sebagai manusia yang pertama itu telah jatuh di dalam dosa, di mana dia itu telah kehilangan kebenaran ilahi. Dia itu mendatangkan ketidaksenangan Allah. Murka Allah ini tuh bukan emosi yang tidak terkendali, melainkan suatu respon yang benar terhadap dosa. Oke, nah dari kita mendengar definisi tadi, kita akan membahas ke konsep-konsep penting. Mengapa konsep-konsep ini penting? Agar kita itu bisa memahami lebih dalam bagaimana murka Allah yang sebenarnya. Yang pertama, konsep pertama yang harus kita ketahui ialah murka Allah itu berkaitan dengan kekudusan dan keadilan Allah. Murka Allah itu ialah respon terhadap dosa yang mencerminkan kekudusan dan keadilan Allah. Murka ini itu bukan hanya sekedar emosi ataupun reaksi spontan Allah, tetapi tindakan moral yang benar yang Allah gunakan untuk menegakkan keadilan. Nah, dalam kitab kita bisa membaca dalam kitab Roma 2 ayat 5, ayat ini tuh menekankan bahwa murka Allah adalah tindakan keadilan Allah. Konsep kedua itu, kita sebagai manusia adalah objek penebusan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi kita juga dapat menjadi objek murkanya Allah. Meskipun Allah itu mengasihi kita, manusia, dan menawarkan penebusan melalui Yesus Kristus di kayu salib, manusia itu tetap berada di bawah murkanya jika manusia itu tidak ingin bertobat kembali ke jalan yang Allah inginkan. Hal ini tuh mencerminkan bahwa Allah ini adil, keadilan Allah itu sempurna. Contohnya nih, misalnya seorang ayah ialah seorang hakim. Nah, dia itu memiliki anak yang melanggar keadilan. Tentunya ayahnya itu tetap menghukum anaknya, tetapi bukan berarti ayahnya ini berhenti menyayangi anaknya. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga. Kita harus tahu bahwa murka Allah ini bukan akhir. Murka Allah itu menginginkan kita manusia itu untuk bertobat. Tujuan murka Allah itu bukan untuk hanya Allah itu ingin marah kepada manusia, tetapi tujuannya itu ialah menegakkan kebenaran dan membawa manusia ke dalam jalan yang benar. Dalam kitab Yesaya 55 ayat 7 itu Allah itu menawarkan kasih karunia dan pengampunan kepada kita yang akan berdosa untuk bertobat kembali ke dalam kehendak Allah. Konsep yang keempat itu ialah keadilan dan kasih Allah selalu berjalan beriringan. Nah, kita tahu nih kalau Allah itu seluruh atribut Allah itu berjalan secara beriringan. Begitu pula keadilan dan kasih Allah itu berjalan beriringan dengan murkanya. Meskipun manusia itu telah jatuh dalam dosa dan mendatangkan murka Allah itu tidak membiarkan manusia untuk udah biarkan aja mereka tetap berdosa, tetapi yang mengirimkan penebus yaitu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita manusia berdosa ini dari keberdosaan kita. Murka Allah ini justru menunjukkan betapa seriusnya Allah dalam melindungi kebenaran. Kita bisa baca dalam kitab Roma 5 ayat 8. Di sini itu menekankan bahwa melalui pengorbanan Kristus kita itu diselamatkan. Nah, konsep yang kelima itu seperti yang tadi itu, atribut kesabaran Allah berjalan beriringan dengan atribut murkanya. Meskipun Allah ini membenci dosa dan memiliki hak untuk menghukum manusia, itu menunjukkan kesabarannya yang besar. Dia itu menunda murkanya yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan manusia untuk bertobat dan menerima pengampunan. Kita bisa baca dalam kitab Mazmur 103 ayat 8-9 serta Roma 2 ayat 4 yang menunjukkan bahwa kesabaran Allah itu menunjukkan kita ke dalam pertobatan. Nah, konsep yang terakhir ialah murka Allah itu bersifat konsisten karena ia tidak pernah berubah. Seperti yang kita ketahui, salah satu atribut Allah yang lain ialah ketidakperubahan Allah. Allah itu tidak berubah dalam sifatnya. Keadilannya, kekudusannya, kasihnya itu selalu sama sejak dulu, sekarang sampai selama-lamanya di dalam kekekalan. Meskipun hubungan Allah dengan manusia bisa saja rusak oleh karena dosa, tetapi sifat dasar Allah itu tetap konsisten. Kita bisa melihat dari kitab Ibrani 13 ayat 8 yang mengungkapkan bahwa karakter Allah itu sempurna, tidak pernah berubah. Ketika kita mengetahui bahwa atribut murka Allah artinya ketidaksukaan atau ketidaksenangan Allah terhadap dosa, dan atribut murka Allah ini adalah atribut yang komunikabel, artinya dikomunikasikan langsung oleh Allah, maka dari itu sebagai manusia berarti kita punya kekuatan untuk tidak suka atau untuk lari dari dosa. Nah, contoh yang relevan dari atribut ini ialah kisah Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar. Ia memilih untuk lari dari dosa tersebut, ia memilih untuk menghindar dari dosa tersebut sehingga dia tidak jadi berdosa dalam hal itu. Nah,
manusia yang punya natur berdosa. Kita tidak bisa lepas dari dosa, namun kita harus mengimani atau meyakini bahwa kita bisa lari dari dosa itu sama seperti Yusuf. Nah, salah satu contohnya ialah ketika kita dikasih tugas, kita punya dua pilihan, yaitu mengerjakannya langsung saat itu juga atau menundanya. Semuanya, segala pilihan itu ada konsekuensinya. Ketika kita mengerjakan saat itu juga, maka akan mengurangi list tugas yang kita punya. Namun ketika kita menundanya, mungkin kita menganggap hal tersebut sepele. Namun ketika kita di kemudian hari melihat daftar list tugas kita akan sangat banyak dan kita kaget dengan hal tersebut. Lalu contoh yang kedua ialah ketika kita duduk berdiskusi atau duduk bercerita dengan teman kita punya dua pilihan, yaitu yang pertama, kita maukah kita berbicara hal-hal yang saling membangun, saling mensupport, ataukah kita memilih untuk duduk bergosip, cerita orang lain, cerita kejelekan orang lain. Segalanya ada konsekuensi. Nah, apakah kita memilih untuk lari dari dosa ketika teman-teman kita mungkin udah mulai untuk membicarakan kejelekan orang, kita mau lari menghindari dari perkumpulan itu, ataukah kita malah duduk mendengar atau bahkan mungkin memberikan masukan-masukan atau tanggapan dari kejelekan orang tersebut. Pilihan semuanya ada di tangan kita. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana sih implikasi dari materi yang udah teman-teman saya sampaikan tadi ke seorang calon guru Kristen. Murka Allah itu berkaitan dengan kekudusan dan keadilan Allah. Sebagai calon guru Kristen, kita harus menekankan kekudusan Allah. Dalam pengajaran, guru Kristen harus membantu siswa memahami bahwa Allah itu kudus dan adil. Allah yang adil dan kudus ini menyatakan dirinya melalui kebenaran yang menjadi standar-standar kehidupan dalam setiap tindakannya. Dalam kitab Yesaya 5 ayat 16 mengingatkan bahwa umatnya untuk menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kekudusan dalam kehidupan. Kekudusan Allah menjadi teladan bagi guru Kristen untuk menjalani hidup yang kudus, penuh integritas, dan menjauhi dosa. Dengan demikian, guru Kristen menjadi model bagi siswa dalam menjalani kehidupan yang memuliakan Allah, dan guru Kristen harus memimpin siswa untuk hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Seperti yang telah dikatakan dalam kitab 1 Tesalonika 4 ayat 7 yang menjelaskan bahwa seperti Allah yang kita percayai itu adalah kudus, kita sebagai ciptaannya yang mulia harus hidup kudus pula seperti pencipta kita. Kekudusan bukan sekedar aturan moral, teman-teman, tetapi sebuah panggilan untuk hidup seturut sesuai dengan kehendak Allah. Sebagai calon guru Kristen itu dipanggil tidak hanya tugasnya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi tugasnya yang paling penting adalah untuk menjadi teladan kekudusan bagi para siswa. Selain bertugas untuk mengajarkan ilmu pada siswa, guru Kristen juga memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan nilai-nilai etika dan spiritual yang harus dilandaskan dalam firman Tuhan, untuk mengingatkan kepada siswa-siswa dan untuk mengarahkan siswa-siswa pada panggilan mereka untuk hidup kudus. Hal ini tentu saja akan mendorong siswa untuk hidup sesuai dengan standar atau kehendak Allah, dan siswa-siswa dapat menjauhi dosa. Tidak hanya menjadi agen transformasi bagi para murid nih, guru juga harus menunjukkan bahwa murka Allah terhadap dosa itu adalah manifestasi keadilannya. Ini akan mendorong siswa untuk menilai perilaku mereka berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran Allah. Guru harus menjelaskan bahwa Allah itu adalah kasih, tetapi keadilannya itu menuntut respons terhadap dosa-dosa yang manusia lakukan. Sesuai dengan Amsal 3 ayat 11-12 terkatakan bahwa seorang guru Kristen itu adalah kepanjangan tangan kasih Allah kepada siswa. Oleh sebab itu, ketika guru Kristen mau menegur atau memberikan pendisiplinan atau mengoreksi kelakuan atau sikap dari seorang siswa, guru Kristen harus melakukannya dengan penuh kasih dan bukan dengan amarah atau untuk menjatuhkan siswa. Tetapi tujuannya adalah ketika guru menegur siswa itu untuk membangun karakternya, bukan untuk menghukum mereka semata. Nah, dalam interaksi dengan siswa, guru dapat mencerminkan sifat Allah, yaitu dengan bersikap adil, namun tetap penuh kasih dalam mendisiplinkan. Satu hal yang tidak kalah penting adalah ketika guru mampu menanamkan pengertian bahwa murka Allah itu bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan panggilan untuk perubahan dan untuk memulihkan. Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Maha Pengampun, dan pengampunan Allah tersedia bagi semua orang yang mau bertobat. Halo semua, saya Kaisa Gracia Sinaga dan teman saya Gracia Aminanda Sulaaf, dan teman kami Jesse. Kami dari kelompok 6. Oke, demikian penjelasan kami. Semoga bermanfaat.